Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Bagaskara dari mahasiswa jurusan Perbankan Syariah kelas H dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal perekonomian suatu negara sebagai bahan studi mata kuliah ekonomi makro Islam terapan semester 2. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang dibagi menjadi dua keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal sendiri yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara, stabilitas harga yang terjadi di suatu negara, dan pemerataan pembangunan di suatu negara. Lalu keseimbangan eksternal yaitu keseimbangan yang mengukur keseimbangan neraca pembayaran, yang semua itu bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, kebijakan moneter dipegang penuh oleh Bank Indonesia sebagai perantara yang membawahi pemerintahan pusat. Jadi kebijakan moneter semuanya diatur oleh Bank Indonesia. Di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu merupakan kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran dana suatu negara yang bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri seperti obligasi pemerintah. Lalu kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang mengelola keuangan negara sedemikian rupa untuk menunjang perekonomian nasional suatu negara yang meliputi produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilitasan harga. Di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal diatur penuh oleh Kementerian Keuangan, yang dimana Kementerian Keuangan membawahi pemerintahan pusat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan subbab pertama, yaitu mengenai bentuk real dari kebijakan. Yang pertama kita akan bahas tentang kebijakan moneter. Bentuk realnya yaitu seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter diatur langsung oleh Bank Indonesia, yang dimana membawahi aturan langsung dari pemerintahan dan memegang kendali penuh kebijakan moneter di Indonesia ini. Kebijakan moneter ini bentuk realnya yaitu mengatur inflasi agar tetap terjaga kestabilannya, mengurangi pengangguran agar pengangguran yang di suatu negara tidak beredar begitu luas. Yang ketiga yaitu mengatur nilai tukar mata uang agar selalu stabil pada patokan harganya dan nilai tukarnya, agar perekonomian suatu negara ini, yaitu Indonesia, tetap selalu seimbang. Kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yang dimana membawahi pemerintahan pusat. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai output suatu negara. Jadi bentuk real dari kebijakan fiskal ini yaitu melakukan penghematan pengeluaran negara. Yang kedua, mewajibkan kebijakan MPWP untuk meningkatkan wajib pajak. Yang ketiga, menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak lainnya. Dan yang keempat, yaitu melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Sebab selanjutnya yaitu waktu yang dibutuhkan. Dalam hal ini, waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kebijakan tergantung dari kinerja masing-masing pihak yang telah diberikan tugas, seperti Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan, dalam mengatasi dan melakukannya. Tapi saya mengambil contoh yang terjadi pada saat ini, yaitu di mana kondisi negara, bahkan kondisi seluruh dunia ini sedang mengalami suatu wabah, yaitu COVID-19, di mana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan ekonomi
dalam sektor perekonomian ini, yaitu pastinya akan terhambat, di mana dari data yang saya terima, yaitu perkembangan waktu yang dibutuhkan untuk Indonesia untuk memperkirakan perekonomiannya yaitu 5,0% yang sudah diprediksi oleh pihak-pihak terkait dalam kemajuan perekonomian negara ini, tetapi justru bahkan menjadi turun drastis, yaitu 4,8% dari prediksi yang awal, dikarenakan wabah yang terjadi saat ini, dan akan diprediksi lagi mulai melejit pesat dan kembali pulih yaitu pada tahun 2021 yang akan diprediksi mungkin naik 5,2 sampai 5,4% dari perkiraan yang terjadi setelah wabah ini selesai. Jadi waktu yang dibutuhkan relatif tidak menentu, yaitu juga selain faktor dari kinerja pihak yang terkait, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, juga di sisi lain yaitu faktor keadaan yang terjadi, kondisi perekonomian dunia saat ini, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dua kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu target yang dicapai. Target yang dicapai untuk memperkuat kebijakan sistem moneter dan juga fiskal ini dalam penyebaran COVID-19 yang terjadi saat ini, yaitu pertama, memberikan ketersediaan uang layak edar dan higienis untuk layanan kesehatan, layanan kas, layanan penunjang umum, dan juga transaksi pembayaran secara non-tunai. Lalu yang kedua yaitu mendorong penggunaan pembayaran non-tunai dengan menurunkan biaya sistem clearing nasional Bank Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu dengan melakukan penyaluran dana non-tunai dan program-program pemerintahan seperti program bantuan sosial, PHK, dan BPNT untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari wabah tersebut. Itu usaha atau target yang dilakukan oleh pihak-pihak dari yang mengatur kebijakan-kebijakan. Masuk ke sebab selanjutnya yaitu mengenai pihak yang terkait untuk yang terlibat dalam kebijakan moneter. Pihak yang terlibat yaitu sudah saya katakan Bank Indonesia yang membawahi pemerintahan pusat, dibantu oleh TPI yaitu pemantauan dan pengendalian inflasi, tim pemantauan dan pengendalian inflasi. Lalu untuk kebijakan fiskal sendiri yaitu diatur oleh Kementerian Keuangan yang membawahi pemerintahan pusat dalam mengatur kebijakan fiskal tersebut. Selanjutnya yaitu sasaran kebijakan. Sasaran kebijakan yaitu diberikan kepada badan usaha milik negara atau BUMN dan juga badan layanan umum atau BLU, yang dimana pada badan usaha milik negara diberikan berupa anggaran dana untuk membantu kinerja BUMN dalam membantu pemerintahan dalam melakukan kebijakan perekonomian. Dan untuk layanan umum diberikan penyediaan uang ganti kerugian, terus program bantuan, terus pelayanan pada masyarakat yang lainnya untuk membantu kinerja perekonomian negara. Masuk ke sebab selanjutnya yaitu permasalahan yang dipecahkan. Saat ini permasalahan dipecahkan yaitu pertama, memacu pertumbuhan perekonomian negara Indonesia agar tetap stabil dalam perhitungan perekonomian nasional. Lalu yang kedua, penguatan dalam berbagai masing-masing badan sektor pemerintahan dan kemaslahatan rakyat. Lalu yang ketiga, mendorong laju inflasi agar tidak naik turun. Lalu yang keempat, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari naik turunnya inflasi. Lalu yang kelima, menuntaskan dan mengurangi penanggulangan angka tingkat pengangguran. Dan yang keenam yaitu dengan wabah COVID-19 ini, yaitu pemerintah menanggulangi defisit perekonomian negara agar terjadi kemaslahatan di masyarakat. Masuk ke subbab yang terakhir yaitu mengenai jika kebijakan telah selesai, seberapa keberhasilan kebijakan dapat mencapai target yang ditentukan. Jadi mengenai target yang telah ditentukan,
keberhasilannya tergantung pada masing-masing sektor yang diberi tanggung jawab. Seperti jika kebijakan moneter kan diatur oleh Badan Bank Indonesia. Jadi keberhasilan tersebut ditentukan oleh kinerja bank tersebut dalam menyelesaikan kebijakannya, dalam mengatur perekonomiannya. Baik buruknya kinerjanya itu mencerminkan penyelesaian keberhasilan menuju target yang telah ditentukan. Dan juga selain itu, selain badan terkait, keberhasilan ditentukan juga dengan kondisi geografi dan juga keadaan di suatu perekonomian di suatu negara, bahkan di dunia saat ini, seperti yang tidak bisa kita prediksi, yaitu wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini kan merupakan gangguan bagi perekonomian negara untuk melakukan percepatan perekonomian. Jadi di sisi lain bukan hanya lembaga atau sektor yang diberi tanggung jawab, melainkan juga kondisi yang terjadi saat ini di dunia, perekonomian yang terjadi saat ini di dunia tentunya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada lebihnya itu milik Allah, dan jika ada kurangnya, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi kurang lebihnya yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.